Loyalitas tanpa batas. Ya, itu adalah hal yang perlu ditegakkan di suatu komunitas atau penggemar suatu produk. Dan ya, itu adalah hal yang biasa terjadi di Indonesia. Banyak orang yang memiliki loyalitas terhadap produk tertentu. Misalnya FBH alias fansboy Honda, atau FBY alias fansboy Yamaha, atau FBS atau fansboy Suzuki, dan lainnya. Intinya depannya harus fansboy, dan semua brand motor biasanya memiliki fanbase-nya sendiri. Dan fanbase dari suatu produk ini biasanya mereka akan sangat loyal terhadap produsen tersebut. Misalnya fans Yamaha ketika motornya dikasih fakta kalau kelistrikannya sering bermasalah, mereka akan marah dan berdalih. Kemudian fans Honda ketika motornya ada rangka yang karatan, mereka akan marah juga. Di sini yang saya bingung, kenapa mereka harus marah padahal itu fakta yang ada. Kemudian fans Suzuki ketika dibilang motornya dibilang motor nggak laku, mereka akan marah juga. Jika dilihat dari semua hal yang ada satu kesamaan. Mereka semua biasanya akan membela produsennya habis-habisan ketika ada isu tersebut walaupun hal tersebut adalah fakta. Tapi ada satu hal yang menarik di sini, yang mana ada sebuah brand cat semprot yang berinisial DTN alias Diton sempat bikin iklan cat anti karat kayak gini. Ada yang aneh di iklannya. Ya, ada yang aneh, yang mana motor yang digunakan bukanlah motor yang terkenal sering karatan, yaitu Honda, melainkan motor yang terkenal kuat dengan kualitasnya, yaitu Suzuki. Dengan adanya hal ini, akhirnya muncul sebuah kekecotan yang luar biasa, yang mana komunitas Suzuki yang bernama Laskar Suzuki meminta Diton melakukan klarifikasi terhadap hal ini dengan membuat video seperti ini. Buat Diton Premium, iklan Anda harus kasih klarifikasi buat teman-teman Suzuki Matic dan pengguna Suzuki motor lainnya. Ya, ujung-ujungannya jadi kecot. Namun sebenarnya konteks utamanya gimana? Jadi gini ceritanya, Diton bikin iklan cat yang idenya sebenarnya sangat sederhana, yaitu motor yang rangkanya udah kena karat bisa terlihat segar kembali kalau dilapisin cat mereka. Secara konsep itu ide kreatif yang lumayan nyambung dengan produk mereka. Tapi masalahnya, motor yang mereka pakai di iklan itu adalah motor Suzuki, tepatnya Suzuki Skywave. Apalagi isu rangka karat ini bukanlah isu yang identik dengan Suzuki, karena isu rangka karat lebih sering dikaitkan sama motor Honda yang berangka ISAF. Jadi ketika Suzuki dipakai buat ilustrasi motor karatan, fans Suzuki langsung merasa itu nggak adil. Tapi walau terlihat berlebihan fans Suzuki ini, namun ada benarnya juga. Kenapa Diton tidak menggunakan merek Honda? Karena fakta yang jangan sampai kita lupa, beberapa tahun terakhir Honda sempat kena kritik abis-abisan gara-gara rangka ESAF yang gampang kropos dan berkarat. Kasusnya bahkan sampai ada investigasi, tapi hasil investigasinya nguap gitu aja. Dengan kondisi ini, jadi sepertinya wajar aja kalau fans Suzuki merasa aneh kenapa Diton malah pakai Suzuki buat ilustrasi. Apalagi Suzuki selama ini dikenal punya kualitas rangka yang lumayan oke. Tapi nih, di sini saya akan menyampaikan opini saya pribadi dan tidak memihak pihak manapun. Jadi gini, yang dipermasalahin adalah motor Suzuki yang rangkanya patah, dan yang digunakan adalah Suzuki Skywave. Yang mana Skywave bukanlah motor baru, karena motor ini pertama kali keluar tahun 2007 dan didiscontinue tahun 2011. Yang berarti jika motor yang digunakan katakanlah tahun 2007, motor ini sudah ada lebih sekitar 18 tahun, yang berarti sudah lebih dari 1 dekade keberadaannya. Tapi kan Suzuki kuat, nggak mungkin karatan dan lainnya. Memang betul, Suzuki sangat kuat, dan kasus rangka patah Suzuki jarang banget terjadi walaupun ini di motor lama. Tapi ada satu hal yang perlu kita tekankan di sini, yang mana karat atau tidak suatu produk semua itu tergantung perawatan. Misalnya, rangka motornya sering digunakan di daerah yang banjir, atau tepi laut, atau di tempat yang kelembapannya tinggi. Atau motor tersebut adalah motor yang memang beroperasi setiap hari dengan minim perawatan, misalnya jarang dicuci. Karena faktanya, air hujan yang mengendap di sela-sela rangka bisa menimbulkan karat, walaupun lambat tapi tetap bisa menimbulkan karat. Sebagai contoh, kasus rangka patah sebenarnya nggak terjadi di motor Honda aja, misalnya motor Yamaha NMAX yang tidak menggunakan ISAF. Ya, Yamaha NMAX bisa karatan juga. Terus ada motor Lexi juga. Bahkan beberapa motor Yamaha juga pernah ada yang patah rangka. Bagaimana dengan Suzuki? Apakah ada yang patah rangka karena karatan? Jawabannya ada. Ya, motor Suzuki juga ada yang bisa mengalami keropos rangka. Tapi ada satu hal yang harus digarisbawahin. Walaupun motor Suzuki dan Yamaha ada yang berkarat, tapi kalau kita lihat lagi semua adalah motor yang sudah berumur alias motor tua. Bukan motor yang usianya baru 3 tahun udah karatan parah.
Ya, semua ada perbedaannya, dan kita sepakat kalau Honda emang yang paling parah terhadap rangka karat. Dengan adanya hal ini, apakah fans Suzuki seharusnya menuntut keadilan ke Ditton karena mereka menggunakan motor Suzuki untuk ilustrasi motor yang patah rangka? Gimana ya? Sebenarnya loyalitas boleh, tapi kita lihat dulu konteksnya. Fans Suzuki sebenarnya bebas aja melakukan apapun dan menegakkan keadilan apapun. Tapi kalau yang digunakan motor Suzuki Skywave tahun tua, sepertinya hal tersebut tidak perlu digembar-gemborkan banget. Kecuali yang dipakai Suzuki Next atau Suzuki Address yang notabene motor tersebut adalah motor tahun muda. Lagi pula kita semua mengakui kalau Suzuki adalah produsen yang memiliki kualitas jauh lebih baik daripada Honda dan Yamaha. Tapi tetap aja, sebaik-baiknya produk jika tidak dirawat akan tetap rusak juga. Sebagai contoh, furnitur yang terbuat dari kayu jati, siapa yang bisa menandingi kekuatan kayu jati? Tapi nih, kalau furnitur tersebut tidak dirawat dengan baik dan ditaruh di ruangan yang lembab, kayu jati tetap bisa berjamur, bahkan yang paling parah bisa dimakan rayap juga jika tidak ada perawatan yang cukup baik. Waktunya untuk rusak memang tidak instan seperti rangka ISAF, tapi butuh waktu yang lama agar furnitur jati yang tidak terawat tersebut rusak. Jadi intinya semua tergantung perawatan. Motor Suzuki itu bagus, tapi bukan yang superior banget dan anti rusak walaupun tidak dirawat sama sekali. Dengan adanya hal ini, kalau kita melihat dari kacamata netral, sebenarnya fans Suzuki sedikit overreact. Karena faktanya iklan itu cuma menyorot masalah karat, bukan menuduh Suzuki secara langsung. Motor yang dipakai memang kebetulan Suzuki, tapi konteksnya bisa berlaku buat motor apa aja. Karena sekali lagi, faktanya semua motor, entah itu Honda, Yamaha atau Suzuki, kalau udah tua dan gak dirawat, pasti bisa karatan. Jadi bisa aja ini cuma masalah kebetulan aja. Atau mereka tidak punya motor yang benar-benar karatan untuk digunakan dalam iklan, dan mereka akhirnya membeli motor dan rangkanya digerinda supaya bisa patah ketika direm depan. Dan Suzuki Skywave memiliki harga bekas yang cukup terjangkau, mulai dari 2,5 juta jika bodong dan 6 juta jika surat komplit. Tapi masih mahal juga sih yang surat komplit harganya di 6 jutaan. Kenapa nggak pakai motor Honda aja? Karena kalau mau cari motor bodong Honda cuma ada di harga 3 jutaan juga, tahun muda lagi. Dan kalau mau pakai motor Honda yang surat lengkap dan harganya murah, ada Beat Carbu yang cuma 4 jutaan. Dan ini lebih murah dari Skywave dan juga lebih relate dengan fakta yang ada. Ya kan? Tapi di sini kita harus lihat lagi. Ditton sebenarnya berhak menggunakan motor apapun untuk melakukan ilustrasi di dalam videonya. Bahkan menggunakan motor mahal sekalipun. Mereka tetap berhak. Selama motor itu milik mereka sendiri dan tidak ada pihak manapun yang dirugikan. Ditton ya sangat berhak. Tapi kan fans Suzuki merasa dirugikan banget Skywave kok bisa patah. Iya, lihat lagi aja foto ini. Ini bukan Skywave yang digunakan di video Ditton, tapi ya patah juga. Dan sekali lagi, Suzuki memang bagus dan kuat produknya, tapi bukan yang superior dan tidak akan bisa rusak. Iya kan? Sekali lagi di sini saya sangat netral ya, tidak memihak pihak fans Suzuki ataupun pihak Ditton. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.